Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi dalam konteks jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan seperangkat aturan, protokol, dan spesifikasi teknis yang seragam untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan kinerja yang baik dalam jaringan komputer. Standarisasi adalah kunci untuk memastikan bahwa perangkat dan sistem yang berbeda dapat berkomunikasi dengan lancar dan efektif di seluruh jaringan global yang luas. Organisasi standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO atau International Organization for Standardization, menerapkan standar internasional dalam berbagai industri, termasuk jaringan komputer. ISO menghasilkan banyak standar yang terkait dengan jaringan, seperti ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi. Lalu, organisasi yang kedua ada IEEE, atau singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, mengembangkan banyak standar yang berhubungan dengan teknologi jaringan, seperti standar Ethernet dan Wi-Fi. Lalu yang terakhir, IETF, atau Internet Engineering Task Force, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengamankan standar internet. Mereka mengembangkan protokol seperti TCP/IP, HTTP, dan lainnya. Standar adalah spesifikasi teknis yang menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dan perangkat keras harus bekerja. Setiap standar akan mencakup satu atau beberapa set protokol. Pentingnya standar dalam jaringan tidak dapat diremehkan. Tanpa standar umum yang disepakati, perangkat yang dibuat oleh produsen yang berbeda tidak akan dapat berkomunikasi. Sedangkan protokol adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana dua perangkat akan berkomunikasi. Sebagian besar komunikasi jaringan bergantung pada kumpulan protokol yang diatur secara berlapis. Sistem komunikasi modern sangat kompleks dan banyak organisasi yang berbeda terlibat dalam menulis perangkat lunak dan mengembangkan perangkat keras yang memungkinkan perangkat berkomunikasi. Untuk memungkinkan sistem komunikasi menjadi sebuka mungkin, proses-proses yang berbeda dibagi menjadi lapisan-lapisan, dan setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang telah ditentukan. Lapisan-lapisan ini diatur sehingga data bergerak dari satu lapisan ke lapisan berikutnya dalam perjalanannya dari aplikasi, hingga titik di mana data dapat ditransmisikan melalui jaringan. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI, yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai flip. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP yang menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol IP
Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Transport yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini, seperti NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Layer presentation mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak RAN director, seperti layanan workstation dan juga network shell, semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Lalu yang terakhir adalah application layer. Sebagai antarmuka atau interface dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada pada lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lalu, yang kedua ada TCP/IP, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di dalam sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Layer yang pertama dari TCP/IP adalah application layer, merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya, ketika membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Lalu yang kedua, transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Lalu, network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Dan layer terakhir, layer keempat adalah network interface atau lapisan antarmuka. Network interface merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Lalu sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga atau nirkabel. Sekian penjelasan dari standarisasi jaringan komputer. Terima kasih.